memimpin. Nah, kita bisa melihat bagaimana kualitas hubungan kita membangun di keseharian kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan Al-Quran. Nah, kalau masih ini aja kita lalaikan, jarang, maka cita-cita agar umat Islam kembali berjaya, kembali bisa menjadi umat yang memimpin muka bumi ini, itu hanya harapan kosong, ya. Itu hanya wacana, tapi belum ada prakteknya. Maka semoga ini program sekejap Mudah Faham Al-Quran salah satu yang bisa membantu teman-teman untuk sama-sama kita belajar Al-Quran, ya. Dan alhamdulillah kita lihat saat ini muncul banyak sekolah-sekolah IT, ya, dari usia TK, usia PAUD, usia SD, SMP, bahkan sampai perguruan tinggi untuk memotivasi umat muslim belajar Al-Quran. Ini insya Allah tanda-tanda kebaikan, umat ini akan kembali jaya. Ya. Nah, maka kalau kita lihat sekarang kan yang lagi viral itu, ya, yang lagi viral ini kan film-film Squid Game, ya. Nah, tahu kan film Squid Game ini yang lagi viral? Nah, itu banyak diangkat tentang ini kita lab bisa kalau permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Salah satunya adalah pemimpin yang zolim. Ya, kalau kita lihat, mungkin saya nggak terlalu ngikuti filmnya, cuma saya lihat sekilas tentang cuplikan-cuplikannya. Dan saya lihat di situ ada satu hal yang dibahas, yang diangkat dalam film tersebut adalah bagaimana banyaknya pemimpin di saat sebelum Islam datang, mereka banyak berbuat kezoliman, ya, mereka banyak membunuh orang, bahkan mereka jadikan budak-budak, ya, mereka jadikan budak-budak untuk jadi kelinci percobaan di pelatihan militer. Itu bayangkan, ya, kalau yang memimpin adalah bukan orang-orang bertakwa. Ya, makanya kita ini setiap hari, kan kita setiap hari berdoa. Dalam doa kita apa? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nah, perhatikan lafaz terakhir. Ya Allah, karuniailah kami anak, keluarga, istri yang soleh-solehah, dan jadikanlah orang-orang bertakwa yang memimpin kami atau keturunan kami jadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa untuk orang-orang beriman. Nah, ini doa kita. Ya, kita sering berdoa tapi kadang kita nggak sadar. Ya, karena tidak sadar kita jauh dari apa-apa yang telah dicontohkan Rasulullah SAW dalam membangun peradaban. Ya, bahkan kita bisa tahu saksi bisu. Saksi bisu, ada tahu Kolosium? Teman-teman tahu Kolosium, ya, di Roma? Nah, kira-kira Kolosium ini, ya, tempat apa, teman-teman? Tempat untuk saling mengadu manusia dengan hewan, bahkan, ya, dengan hewan. Untuk apa? Agar harus ada yang mati, ya, harus ada yang mati. Demi apa? Demi hiburan. Bayangkan, ya, ini adalah kezoliman. Bagaimana gelapnya jika kita jauh dari Al-Quran, jika masyarakat ini jauh dari Al-Quran. Maka inilah program sekejap, ya. Nanti kita akan bahas, kita akan lihat apa saja yang akan dipelajari di dalam program sekejap ini. Baik teman-teman sekalian, itulah yang harus kita sadari di awal. Jika kita ingin kembali umat ini berjaya, ingin kembali kita melihat pemimpin-pemimpin yang soleh, ya, masyarakat yang soleh, kita harus banyak sibuk mempelajari Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, dan mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Baik teman-teman, program sekejap ini kami susun dengan tujuan membantu kaum muslimin, ya, ini fokusnya
membantu kaum muslimin yang tidak memiliki latar belakang bahasa Arab. Jadi nggak ada latar belakang bahasa Arab gitu kan. Entah itu karena nggak pernah mondok atau nggak pernah belajar di tempat-tempat formal atau non formal, ya, ataupun bukan orang Arab, jelaslah kita orang Indonesia semua ya. Nah, tapi ingin memahami untuk bisa paham Al-Quran. Jadi ketika kita baca, kita dengarkan, kita ini bisa lebih paham, bisa mengerti makna-makna ayat suci Al-Quran yang kita baca dalam sholat atau di luar sholat, dengan catatan tidak melihat mushaf terjemah, ya, tidak melihat mushaf terjemah. Nah, ini kan kita ketika membaca Al-Quran, kita ingin tahu terjemahannya gitu kan. Nah, kita pasti ngambil Quran terjemah. Betul nggak teman-teman? Nah, inilah tujuan besar sekejap. Di lain sisi ada berapa yang nanti akan dijelaskan. Inilah ya. Maka kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah mudahkan kita faham Al-Quran dan juga mudah untuk mengamalkan apa-apa yang telah Allah perintahkan di dalam kitab sucinya. Baik teman-teman, kalau saya bilang faham Al-Quran, ya ini untuk melihat semangat teman-teman semua nih. Kalau saya bilang faham Al-Quran, mohon bantuannya teman-teman mengatakan mudah, insya Allah. Bisa teman-teman? Oke, saya coba ya. Ya, faham Al-Quran? Mudah, Insya Allah. Mudah, insya Allah. Ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman ini luar biasanya. Program ini sudah banyak diikuti ya, kurang lebih 10.000 saudara-saudara Muslim. Dan kalau saya lihat datanya, itu usianya 40, 50, 60 ke atas. Ya, yang ikut program lanjutan ini, dan ada bahkan yang usianya 76 tahun. Ya, insya Allah nanti saya share di grup, ya, saya share di grup WhatsApp. Nah, sekarang menjadi pertanyaan untuk teman-teman semua, seberapa yakin nih bahwa Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan dunia dan akhirat, bukan hanya pribadi, untuk seluruh umat manusia. Seberapa yakin teman-teman? Apakah sangat yakin? Oke, alhamdulillah. Ya, sangat yakin. Ya. Nah, maka sebagaimana kita tahu bahwa bukan hanya perkataan, tapi harus juga diucapkan dengan hati dan diwujudkan dengan perbuatan. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang kita, jika kita sudah yakin, sangat-sangat yakin bahwa Al-Quran adalah petunjuk kebahagiaan dunia akhirat, nah sekarang pertanyaannya, seberapa jauh kita faham Al-Quran? Ya, seberapa jauh kita berusaha mengamalkan ayat-ayat suci Al-Quran? Nah, ini menjadi pertanyaan yang nggak perlu dijawab, kita jawab di dalam keseharian kita masing-masing. Ya, maka teman-teman, seberapa pahamkah kita sekarang terhadap Al-Quran? Apakah minimal ketika kita baca, kita tahu artinya, itu minimal, ya, itu minimal itu. Nah, apakah kurang paham? Paham atau sangat paham? Bagaimana teman-teman? Kurang paham. Bisa membaca. Nah, ya, sama, ya. Karena saya juga merasa kurang paham. Marilah, kalau begitu ada harus action yang kita perbaiki. Kan tadi kita mengatakan Al-Quran sebagai petunjuk agar kita bahagia, ya. Sebagaimana sering kita baca, dalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Nah, teman-teman sekalian, di surat Al-Baqarah ini luar biasa ini. Satu-satunya buku sampai kapanpun dimulai prolog dengan isinya tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, ini memiliki pesan besar. Sebelum kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran yang lain, ya, ini kan awal ini ya, hendaklah kita sudah yakin seyakin-yakinnya. Nah,
Ini adalah satu-satunya kitab yang ada di muka bumi ini yang didahului dengan prolog, tidak ada keraguan di dalamnya. Kalau kita lihat ya, buku-buku mega bestseller atau apalah di atas mega bestseller mungkin. Nah, pasti diawali mukaddimah penulisnya adalah apa? Yaitu bagi para pembaca agar mohon kritik saran, ya, sehebat apapun buku yang ditulis oleh seseorang pasti diawali dengan kata apa? Masih banyak kekurangan, mohon kritik dan saran. Ini Al-Quran ini sungguh luar biasa karena Al-Quran turun dari Allah Rabbul Alamin, ya. Maka inilah menjadi semangat kita untuk belajar agar kita bisa lebih dekat, ya, lebih dekat, lebih mengenal, lebih bisa memahami dari luasnya ilmu Al-Quran. Ya, sekarang pertanyaannya teman-teman, pertanyaannya, ya, ketika kita sudah mengatakan, sudah melihat diri kita ini kurang paham Al-Quran. Nah, padahal kita sudah jadi Muslim sejak lama, ya. Nah, mungkin yang sekarang usianya 30 tahun sudah menjadi seorang Muslim selama 30 tahun. Ya, atau yang 40 tahun, 50 tahun. Sudah sangat lama. Ya. Ya, sudah sering baca Al-Qur'an, sudah sering mendengar Al-Qur'an. Tapi masih minimal ketika membaca itu tahu arti maknanya. Nah, berarti ada yang salah dalam keseharian kita. Kita juga memiliki beberapa referensi buku, ya, yang nanti akan kita juga masukkan dalam kajian tadabbur Al-Quran di ayat-ayat suci Al-Quran. Salah satunya As'ilah Bayaniyah. Mungkin teman-teman yang di sini ada yang pintar bahasa Arab, ini salah satu referensi buku, bisa dicari, ya. Kalau tidak bisa chat saya, nanti saya kirim lewat Japri WhatsApp. Ini buku luar biasa sekali, ya, dalam tadabbur Al-Quran. Ini salah satunya. Oke teman-teman, mungkin alasan teman-teman, banyak orang kenapa saya sampai saat ini kurang paham Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan saya orang Indonesia, Ustadz, gitu, bukan orang Arab. Wajarlah, ya, wajar saya tidak paham Al-Quran. Nah, ini salah besar, ya, salah besar. Ya, nanti kita bisa nanti lihat surat Yusuf ayat kedua. Nah, di situ Allah menjelaskan, Allah turunkan Al-Quran dengan bahasa Arab agar mudah difahami, agar kalian bisa mudah lebih mengerti. Nah, bahkan di surat Al-Qalam, ya, di ini Allah SWT berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mimuddakir. Ini sumpah, ya, sumpah Allah bahwa Al-Quran ini betul-betul dimudahkan. Surat Al-Qamar, ya, ini walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mimuddakir. Bahkan diulang sampai 4 kali. Baik teman-teman, itu mungkin alasannya. Saya orang Indonesia, Ustadz. Saya bukan lulusan Timur Tengah, gitu kan. Bukan lulusan pondok. Bukan lulusan pesantren. Jadi wajarlah saya nggak paham Al-Quran meskipun usia saya sudah lama nih menjadi Muslim. Nah, ini salah sekali. Ya, nanti kita lihat beberapa alasannya. Maka sungguh luar biasa. Ataupun ada alasannya, saya nggak perlulah mengerti Al-Quran, nggak apa-apa, gitu kan. Saya kan profesinya bukan ustadz, gitu. Saya profesinya bukan kiai, bukan habib, Saya kan, ya, pengusaha atau karyawan. Dah, tadi kita bilang bahwa Al-Quran adalah petunjuk agar kita bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi ini bukan masalah lagi latar belakang suku, bukan latar belakang lagi pendidikan, bukan latar belakang profesi, tapi bagaimana sikap kita
ya untuk meluangkan waktu belajar Al-Qur'an. Nah, baik teman-teman semua, yang tadi kita sebutkan bahwa Allah SWT berfirman, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya, nanti bisa dibuka surat Yusuf ayat 2. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Bahwa sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an ini sebagai petunjuk yang dengan berbahasa Arab, ya. Allah turunkan kitab ini, yaitu Al-Qur'an, dengan berbahasa Arab agar kamu mudah memahaminya. Nah, jadi alasan-alasan yang tadi kita sebutkan itu tidak berdasar. Ya, nanti kita juga lihat beberapa metode yang sudah dihimpun. Nah, inilah menjadi semangat kita. Ternyata Al-Quran itu mudah untuk dipahami. Kenapa? Yang pertama tadi sudah kita sebutkan, surat Yusuf ayat kedua, Allah telah menjamin kemudahannya meskipun bahasanya berbeda dengan bahasa kita, yaitu bahasa Arab. Ya. Nah, dan di lain sisi, seperti ayat yang kami telah sebutkan, surat Al-Qamar, bahwa di sini Allah dalam satu ayat saja, dalam satu ayat Allah memakai huruf sumpah. Wa itu sumpah, ya. La itu juga huruf qasam, harfu qasam. Qad juga sumpah. Bayangkan, dalam satu ayat 3 sumpah diawali dalam ayat ini, bahwa apa sumpahnya Allah? Allah telah mudahkan Al-Qur'an untuk dipelajari, untuk bisa dipahami, untuk bisa diamalkan. Tapi ada syaratnya, bagi siapa yang mau bersungguh-sungguh untuk mengambil pelajaran, bersungguh-sungguh untuk melakukan apa-apa yang telah diperintahkan Allah. Bahkan Allah SWT berfirman di surat lain, ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh menuju jalanku, Allah akan berikan hidayah. Nah, maka kenapa dalam tafsir juga, kenapa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Ya, kenapa na'budu didahulukan, hikmahnya apa? Ya, kalau kita lihat terjemahnya, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kapan pertolongan Allah SWT itu datang? Nah, ini hikmahnya kenapa iyyaka na'budu disebut dahulu. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah, ketika kita tunduk kepada Allah, ketika kita bersungguh-sungguh, pertolongan Allah pasti akan datang. Ya, ini salah satu hikmah dari kitab-kitab ulama. Kenapa didahulukan iyyaka na'budu baru wa iyyaka nasta'in. Nah, itu ya teman-teman, alasan pertama sudah kita sebutkan. Nah, alasan kedua adalah banyaknya kata yang serupa. Banyaknya kata yang serupa dan sering berulang. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman di surat Az-Zumar, ya, Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutasyabihan masani. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik. Bayangkan, perkataan terbaik dalam bentuk sebuah kitab yang serupa dan berulang-ulang. Nanti kita lihat, ya, yang serupa dan berulang-ulang. Nah, bagaimana? Itu baru lafaz, kata. Bahkan alasan yang lain kenapa Al-Quran ini mudah, banyak ayatnya berulang. Kalau tadi kan lafaz, kata, ya. Nah, yang ketiga adalah ayat. Jadi satu kalimat lah, ayat, ya, yang berulang-ulang. Contohnya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Surat apa ini, teman-teman? Surat apa? Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman. Nah, berapa kali berulang? Ada yang tahu, teman-teman, berapa kali berulang ayat ini di dalam surat Ar-Rahman? Saya? Ada berapa kali?
Banyak ya? Ya. Iya. Berulang 31 kali. Bayangkan, ya. Berulang 31 kali. Kalau kita lihat jumlah ayat ya dalam surat Ar-Rahman ini jumlahnya 78 ayat, 50%. Ya, 50%. Jadi kalau kita tahu arti makna dari satu ayat saja di surat Ar-Rahman yaitu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, berarti kita sudah 50% di surat Ar-Rahman kita sudah tahu. Nah, bahkan tadi yang sudah kita jelaskan juga, contohnya di walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mimuddakir, itu berulang 4 kali dalam surat ya, di dalam surat Al-Qamar, di surat 17, 22, 32 dan 40 ya, di surat Al-Qamar. Nah, itu teman-teman. Menggambarkan, melihat nyata fakta yang kadang kita tidak sadari bahwa inilah yang menjadikan mudah untuk kita bisa paham Al-Qur'an. Jadi ketika kita baca Al-Qur'an tuh bisa lebih terasa gitu. Ya. Betul-betul ayatnya itu bisa kita resapi, indah betul itu. Ya. Maka inilah salah satu program yang harapannya ketika kita baca Al-Qur'an, kita mendengarkan ayat suci Al-Qur'an baik di dalam sholat jahar ataupun di luar sholat, itu kita bisa mendapatkan keindahannya. Ya. Bisa mendapatkan keindahannya. Luar biasa bagaimana Umar bisa masuk Islam. Ya, itu padahal ketika itu sudah mau membunuh Rasulullah SAW. Asbab apa coba teman-teman? Minimal Umar kan nggak tahu tafsirannya, orang masih belum beriman, ya kan? Minimal dia tahu artinya, ya. Asbab itulah hidayah turun. Ini luar biasa ini. Nah, teman-teman, inilah beberapa poin agar membuat kita semangat. Usia tidak jadi kendala, bahasa tidak jadi kendala, kesibukan tidak menjadi kendala, ya, agar kita bisa lebih melihat, merasakan keindahan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Paham Al-Qur'an? Gimana teman-teman tadi jawabannya? Paham Al-Qur'an? Insyaallah. Oke, mudah insyaallah. Mudah insyaallah. Ya, saya agak banyak ngomong nih di awal-awal ya. Oke, nah insya Allah ini sebentar lagi saya nggak akan banyak ngomong, justru nanti teman-teman lebih banyak praktek, ya, lebih banyak praktek ke teman-teman nih. Oke, maka kalau tadi kita sudah semangat, lalu apa Ustadz actionnya? Kita mau action nih untuk belajarnya. Nah, yang pertama berdoa. Ya, kita awali semua aktivitas kita, khusus apalagi kita belajar Al-Qur'an, kita awali dengan berdoa, karena Allah lah yang mengajari kita Al-Qur'an, yang memahamkan kita akan Al-Qur'an, yang membuka hati kita siapa teman-teman? Allah. Yang menjadikan kita bisa paham Al-Qur'an apakah kecerdasan kita? Allah. Banyak orang cerdas tapi yang nggak paham Al-Qur'an juga, profesor-profesor ya, yang jauh dari Al-Qur'an, pinter mereka. Siapa bilang nggak pinter? Pinter. Ya. Tapi apa? Nah, karena tidak menyibukkan waktunya dengan Al-Qur'an. Itu yang pertama, berdoa kepada Allah SWT. Yang kedua adalah fokus. Nah, ini yang kedua, fokus. Fokus dalam apa? Dalam belajar. Nah, di dalam program Sekejap ini, fokus yang kami butuhkan, fokus minimal yang kami butuhkan adalah yaitu 2 jam dalam sepekan. Minimal ini. Kira-kira mudah atau berat teman-teman? Fokus belajar. Insyaallah mudah. Mudah ya, bayangkan 2 jam dalam sepekan kita fokus mempelajari metode-metode yang sudah disusun di dalam program Sekejap ini, itu mudah atau berat? Insyaallah mudah kalau dalam Insyaallah mudah. Iya, mudah.
meskipun latar belakang mungkin teman-teman ada yang sibuk sebagai pengusaha atau bekerja, insya Allah ini mudah juga, ya. Insya Allah mudah. Nah, lalu yang ketiga, exit-nya bagaimana Ustadz? Nah, kita perlu ada metode belajar, ya. Perlu ada metode. Kenapa? Kenapa saya katakan perlu metode belajar untuk bisa lebih cepat dan mudah memahami Al-Quran? Karena kalau kita lihat nih ya, teman-teman ada berapa jumlah ayat suci Al-Quran? Berapa jumlah ayat? Ada yang tahu? 1666. Ya, ya terima kasih. Hampir betul. Hampir betul. Ya, jumlah ayatnya 6.236. Nah, berapa jumlah ayatnya teman-teman? 6.236. Nah, nih. Ini 6.236 baru ayat yang akan kita pelajari, ya. Nah, belum kata. Jumlah kata dalam ayat suci Al-Qur'an berapa, teman-teman? Ada yang tahu? Nah, berarti lebih banyak dong, ya. Bayangkan tadi ayatnya saja 6.236 ayat. Kalau katanya berapa, Ustadz? 77.439 kata. Bayangkan teman-teman, 77.439 kata. Nah, berapa teman-teman jumlah kata dalam ayat suci Al-Qur'an? 77.439. Nah, ini yang mau kita pelajari. Kalau tidak ada metodenya, bisa merusak semangat kita, ya. Karena kita kadang kalau menemukan kesulitan itu sudah mulai kendor-kendor itu, ya. Nah, makanya pentingnya metode. Sebagai ilustrasi, ketika misalkan di sini ada yang dari Surabaya, ada? Dari Surabaya ada? Atau dari Bogor? Oke, coba saya tanya nih. Siapa sini? Bapak Wahyu. Ini Bapak Bambang mungkin. Bapak Bambang asalnya dari mana, Pak? Dari mana? Dari Jawa Tengah. Misalkan. Dari Jawa Tengah mau ke Jakarta nih, misalkan ya, mau ke Jakarta. Naik mobil, bisa sampai nggak teman-teman? Naik mobil bisa sampai ya? Oke, kalau pakai bis, mana lebih cepat? Hampir mirip lah, hampir mirip. Kalau misalkan dari Jawa Tengah ke Jakarta naik kereta, mana lebih cepat, bis atau kereta? Kereta ya. Nah, kalau misalkan ada lagi transportasi pesawat, dari Suaranya. Ya, tes ada? Ya, sudah. Misalkan dari Jawa Tengah ada, kita mau naik pesawat aja ke Jakarta, mana yang lebih cepat teman-teman? Pesawat. Nah, pesawat ya. Itulah metode ya, agar kita bisa lebih enjoy belajar, lebih cepat gitu. Meskipun dari semua transportasi pasti sampai, selama nggak muter-muter ya, atau balik arah gitu, atau berhenti. Selama terus pasti sampai. Cuma kita cari yang lebih efisien. Nah, yang lebih mudah dan cepat insya Allah. Nah, baik teman-teman. Kalau begitu Ustadz, metodenya seperti apa? Oke, kita akan lihat, bahas sama-sama. Oke, sebelumnya paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Mudah insya Allah. Luar biasa semangatnya ya. Insya Allah. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat, ya ini program sekejap untuk yang latar belakang 0. Jadi jangan merasa minder
dengan apa latar belakang, tidak ada. Semuanya punya semangat yang sama. Ya, keunggulan yang pertama adalah teman-teman, sekejap itu bukan maknanya celing gitu ya. Ini bukan sulap-sulap ini ya. Ya, sekejap itu artinya singkatan teman-teman. Se itu sistematis. Jadi materi metodenya sudah disusun sangat sistematis, bertahap dari yang paling mudah. Dan saya lihat insya Allah semuanya hampir semuanya mudah insya Allah ya. Nah, itu sistematis, se-nya itu sistematis. Ke-nya apa? Ke-nya adalah kerap. Ya, ke-nya adalah kerap. Apa artinya kerap, Ustadz? Kerap itu artinya sering. Ya, kalau kita lihat di kamus KBBI ya, Kamus Bahasa Indonesia, kerap itu artinya sering. Apa maksudnya? Metode ini sudah mengumpulkan kata, ya, kata dan pola yang sering dan ada di dalam ayat suci Al-Quran. Ya, itu kerap, sering. Nah, nanti kita akan lihat apa saja yang sudah disusun di dalam metode sekejap yang kategori sering ini, sering, kerap. Ya, karena teman-teman, bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat kaya, yang paling banyak kosakatanya di dalam seluruh bahasa yang ada. Setuju nggak? Iya. Ya kan? Paling kaya, paling banyak. Nah, tapi kita belajar bahasa Arab fokus yang berkaitan tentang ayat-ayat suci Al-Quran. Kan ada bahasa Arab untuk speaking, ya kan, percakapan, ataupun untuk membaca kitab gitu. Ini fokus yang kita pelajari adalah bahasa Arab yang ada di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah kita akan belajar tadabbur dari beberapa kitab ulama. Ya, oke, itulah. Terus jab apa Ustadz artinya? Jalan pintas. Insya Allah ini jalan pintasnya ini apa? Jalan pintas yang syar'i ya, karena tidak menyelisihi ya, karena metode itu sah-sah saja. Ya, yang dengan jalan pintas ini bisa lebih kita cepat paham Al-Quran dan cepat proses belajarnya insya Allah. Yang sebagaimana kita tadi ungkapkan, 2 jam dalam sepekan minimal untuk diluangkan. Itu teman-teman sedikit pengenalan dari sekejap apa maksudnya. Ini Quran sekejap ya. Jadi alat bantu salah satunya ada mushaf khusus sekejap. Kita akan lihat dalamnya nanti seperti apa tampilannya. Nah, kalau ini buku panduan, di dalam 2 buku ini sudah terkumpul semua metode-metode yang telah disusun ya di 2 buku ini. Ya, di dalam 2 buku ini. Nah, baik teman-teman, kita akan lihat. Inilah tampilan, bisa dilihat di screen layar, baik di HP atau laptop teman-teman. Inilah tampilan mushaf sekejap. Nah, kalau teman-teman tadi lihat itu covernya, ini isi dalamnya salah satunya. Di surat Al-Baqarah. Halaman pertama di surat Al-Baqarah. Nah, teman-teman, kalau teman-teman lihat di mushaf sekejap ini, ada beda nggak dengan mushaf yang teman-teman pakai sehari-hari? Ada perbedaan nggak? Ada perbedaan. Beda. Apa perbedaannya apa aja teman-teman? Dari warna ya. Dari warna. Ada warnanya. Betul. Terus apa lagi nih? Terus metode penulisannya juga beda. Metode penulisan. Terus ada garis-garisnya ya? Ada garis bawah ya, pada garis kanan garis. ada. Terus ada angkanya juga. Ya, ada angkanya juga tuh. Nah, yang menjadi unik kok nggak ada? Apa, Bunda? Kok nggak ada di layar? Di WA, di WA grup. Di WA. Oh, dibuka WA. Ya. Nah, di screen layar teman-teman ada ya? Mungkin bisa digeser.
Nah, Ya. ini yang menjadi unik juga kalau kita ingin mengetahui terjemah makna dari ayat-ayat suci Al-Quran, biasanya tuh ada tuh terjemahan di pojok kanan atau di pojok kiri atas, kanan atas, ya kan? Di sini ada nggak teman-teman? Terjemahan. Nah, ini yang salah satu menjadi uniknya ya, nggak ada. Tapi dengan tidak ada itu kita bisa juga mengetahui arti dari ayat-ayat suci Al-Quran. Dari mana Ustaz? Dari tadi yang teman-teman sebutkan, dari warna, dari garis, dari angka. Loh kok bisa Ustaz? Nah, kita akan bahas malam hari ini. Ya, teman-teman, pertama kita akan bahas warna. Ya, warna ini. Kita lihat, perhatikan. Ada berapa warna yang teman-teman temui di mushaf sekejap yang ada teman-teman lihat? Warna apa saja? Tiga. 6. Ya, warna ada merah, 5. ya, Hijau, merah, hitam, biru, Merah. oranye, oke, oranye. Ada lagi warna hitam. Merah. Hitam ada nggak? ada hitam, Ah, biru. ya betul. Nah itu ada 4 warna, 4 warna utama. Yang pertama adalah biru, merah, hijau, dan hitam. Adapun orange itu turunan dari warna merah. Nanti kita jelaskan ya. Ya. Teman-teman, biasanya warna yang dipakai di mushaf biasanya dipakai untuk hukum-hukum tajwid. Bener nggak? Kan ada tuh Quran yang berwarna-warni. Ya, kebanyakan dipakai untuk hukum tajwid. Ada nggak Ya. yang seperti itu? Nah, kalau ini warnanya bukan untuk tajwid ya, teman-teman. Warnanya bukan untuk menjelaskan hukum tajwid, tapi lebih kepada kita tahu arti dari ayat suci Al-Quran. Nah, itu uniknya. Ya, sudah pernah lihat Quran seperti ini belum, Merah, teman-teman? hitam, hitam, biru. Belum. Baru di sini lihatnya. Oke ya, kita lihat ya. Teman-teman sekalian, tadi kita sudah sebutkan warnanya. Kita akan bahas warna hijau. Nih, warna hijau. Nah, kalau filosofi, ya, filosofi di dalam pelajaran kita, warna hijau itu kita gambarkan seperti sawah. Nah, sawah warnanya apa, teman-teman, sawah? Hijau. Hijau ya. Nah, itu filosofinya. Nah, sawah-sawah yang hijau, yang indah ini kebanyakan terdapat di negara mana yang kita tahu? Indonesia. Betul sekali teman-teman ya. Ini sawah-sawah yang hijau, yang indah, banyak di negara Indonesia. Inilah yang menjadikan makna dari warna hijau adalah Indonesia banget. Apa artinya teman-teman warna hijau? Indonesia banget. Indonesia banget artinya ya, warna hijau. Ustadz, emang betul yang warna hijau artinya Indonesia? Nah, coba kita lihat mushaf sekejap yang tadi sudah ditampilkan. Nah, ya, coba kita cek sama-sama ya. Nah, teman-teman bisa lihat, mungkin bisa di zoom, yang warna hijau di lafaz apa kira-kira? Alif lam mim. Oh, Yang paling atas dari Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Allah. Nah, Allah artinya apa? Allah. Allah. Ya kan? Warna hijau. Oke, lanjut. Alif lam mim artinya apa alif lam mim? Alif lam mim ya, alif lam. Ya alif lam mim, ya kan? Hanya Allah yang tahu. Karena hanya Allah yang tahu, kita artikan alif lam mim ya alif lam mim. Ya. Oke, selanjutnya apalagi yang ada warna hijau? Yang terhijau. Alkitabu, betul. Alkitab artinya apa, teman-teman? Kitab.
Kitab. Sama nggak dengan bahasa kita? Sama. Nah, itulah Ustaz, hebat banget nih asli. Alkitab. Oke, betul sekali sama ya. Nah, bahasa kita terus. Apalagi yang muncul. Al-Ghaib. Goib. Ghaib. Al-Ghaib. Al-Ghaib artinya apa, teman-teman? Goib. Sama nggak? Sama. Nah, sama. Warna hijau ya. Sama. Terus mana lagi yang Ya. warna hijau? Salat. As-solata. Salat. Artinya apa? As-sholah. Salat. Sama nggak? Sama. Sama. Ya, alhamdulillah. Inilah kesyukuran kita, teman-teman ya. Orang Indonesia tuh harusnya lebih bersyukur loh. Karena apa? Bahasanya itu dipakai, maksudnya ada di dalam Al-Qur'an. Ya, dan itu banyak loh. Banyak. Terus misalkan lagi az-zakah, sering dengar kan? Wa yuqimunas sholata wa yu'tunas zakata. Zakah artinya apa? Zakat. Zakat, sama, ya kan? Terus di sini yang lihat ada lagi, apalagi ada nggak? Atau sudah cukup? Akhirati. Akhirati. Akhirah artinya apa? Akhirat atau hari akhir. Sama. Ya. Iya. Itulah teman-teman yang tadi saya katakan. Kalau alasannya adalah Ustadz, saya orang Indonesia, saya bukan orang Arab. Salah paham nih. Ya, kurang teliti pas baca Quran gitu kan. Kurang teliti, nggak sadar ya, padahal bahasanya itu ada dalam Al-Qur'an dan bahkan banyak, teman-teman. Hijau, merah, biru. Warna yang mencolok ya. Ini warna hijau. Ya. Hijau. Oke, ya. Berarti tadi warna hijau apa artinya, teman-teman? Indonesia banget. Indonesia banget, ya. Ini alhamdulillah banyak warna hijau di dalam ayat suci Al-Qur'an. Ini menjadi semangat lebih. Wah, berarti orang Indonesia nggak bisa alasan lagi dalam segi bahasa. Gitu. Karena apa? Belajar nggak belajar wis ngerti. Ya. Belajar nggak belajar wis ngerti. Gitu. Nah, oke, selanjutnya. Tapi kan karena ini warna bukan hijau, kita harus gabungkan nih dari warna-warna yang ada biar nggak terputus-putus artinya, ya, biar nggak terputus-putus artinya. Maka itu teman-teman, ternyata paham Al-Qur'an Mudah, Insya Allah. Mudah, insya Allah. Nah, sekarang kita lihat tadi warna hijau sudah, sekarang warna merah. Ini gambar apa? Kira-kira Jamur. Darah. gambar darah ya. Nah, darah di dalam tubuh kita itu banyak atau sedikit jumlahnya? Banyak. Nah, banyak banget ya. Banyak banget. Nah, inilah yang kita namakan, yang kita artikan bahwa yang berwarna merah artinya banyak banget. Warna merah apa artinya, teman-teman? banyak banget. Banyak banget. Bahkan, nah ini ya, fakta kalau teman-teman menghitung warna merah ini itu jumlahnya ada sekitar 56,6% dalam juz 1 ya. Di dalam juz 1 ada 56,6%. Kira-kira dalam bentuk persen 56% ini banyak atau sedikit nih? Banyak. Setengahnya ya. Setengahnya. Bayangkan. Lebih dari setengah. Itu jumlahnya ada 2008 ya. Itu yang warna merah itu ada 2008 di dalam juz 1. Ya, ini saya kasih contoh saja. Saya kasih contoh. Yang warna merah ini ada 2008 kata. Ternyata yang banyak banget berulang ketika kita sadari, ketika kita kumpulkan
itu ternyata hanya berjumlah sekitar tidak sampai 100 kata. Ya, jadi kata-kata yang berwarna merah jumlahnya tidak sampai 100 kata. Atau lebih pasnya 77 kata yang tersimpan di dalam 2 halaman. Bayangkan teman-teman. Ya, tadi yang saya katakan 56% atau berjumlah 2008 kata, kalau kita sadari, kita kumpulkan, itu jumlahnya hanya ada satu lembar kertas. Nah, kira-kira kalau kita belajar untuk menguasai 1 lembar kertas, mudah apa sulit? Mudah. Mudah. Insya Allah mudah. Insya Allah mudah, teman-teman. Nah, itulah yang kita katakan 1 lembar kertas ini adalah kertas ajaib. Nah, ya. Kenapa ajaib? Ya, luar biasa loh jumlahnya. Di juz 1 saja itu 2008 atau sekitar 50% lebih. 50% lebih. Ya, yang kalau kita kuasai setengahnya sudah kita paham untuk juz 1. Ya, juz 1. Nah, inilah yang terdapat di halaman 10 dan 11 di buku metode sekejap. Tadi teman-teman sudah lihat ya. Buku sekejap kan tadi ada 2 buku. Nah, ini di buku yang warna hijau, merah, itu yang warna-warni covernya. Nah, itu ada di situ. Yang atas bagus nih. 10 dan 11. Inilah yang kita namakan kertas ajaib. Yang mana insya Allah kita akan pelajari juga malam hari ini. Kita sama-sama pelajari kertas ajaib agar yang ada di 2 halaman ini kita pindahkan ke otak kita. Ya, kita pindahkan ke dalam hati kita agar otak kita juga jadi ajaib. Ya, jadi ajaib karena apa? Karena belajar Al-Qur'an. Nah, bagaimana teman-teman? Semuanya siap untuk kita coba sama-sama belajar? Siap, insyaallah. Siap, insyaallah. Ya. Nah, teman-teman, kalau kita gabungkan ya warna hijau dan warna merah, kita pelajari, kita bertahap belajarnya, itu kita sudah 50%. Kata-kata dalam Al-Quran kita sudah kuasai. 50%. Banyak apa sedikit? Banyak. Banyak. Ya. Dan itu yang sudah berjalan untuk bisa menguasai kertas ajaib ini sekitar 1 bulan lebih lah. Ya. Mungkin 6 pekan atau 7 pekan gitu. Ya. Itu teman-teman. Nah, itu sudah 50%. Terus Ustadz, warna yang biru bagaimana? Nah, kita akan pelajari secara bertahap selesai kita kuasai kertas ajaib. Nanti terakhir baru warna hitam. Ya, oke teman-teman. Kita langsung coba praktek saja. Ya, praktek untuk gimana sih Ustadz belajarnya kertas ajaib. Oke, kita sama-sama praktek malam hari ini. Teman-teman bisa lihat di layar ada lafaz bi. Bi artinya apa? Bersama. Dengan. Bi dengan. Bi artinya dengan. Oke, betul. Ya, ini sering kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu bi. Li artinya apa? Nama. Li bagi. Ya, contohnya alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Berarti li artinya apa, teman-teman? Bagi. Nah, bagi. Inilah yang tadi saya katakan, teman-teman. Program sekejap mudah paham Al-Qur'an bukan kajian. Meskipun nanti di dalamnya ada kajian tadabbur ya. Nah, tapi ini lebih kepada workshop. Kita sama-sama latihan, ya. Oke, lanjut. La artinya apa? La? Tidak. La-nya pendek. La-nya pendek. Contohnya walam yakul lahu kufuwan ahad.
Surat apa itu? Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada titik-titiknya yang setara sesuatu apapun. Berarti la artinya bagi. Ya. Al-Ikhlas ayat 4 artinya la bagi. Oke, selanjutnya ala. Berarti la apa tadi artinya teman-teman? La-nya pendek. La-nya pendek. Bagi. Bagi. Betul. Selanjutnya ala. Ala artinya apa? Atas. Oke. Di atas. Ternyata ya di atas ya. Oke, contohnya siratal ladzina an'amta 'alaihim, atas mereka, jalan orang-orang yang engkau telah beri nikmat atas mereka. Ada lagi wa. Ini familiar sekali wa. Wa artinya apa? Dan. Teman-teman, kalau teman-teman lihat huruf waw, wa, banyak gak di dalam ayat suci Al-Quran berulang? Banyak banget ya. Maka itulah yang tadi kami katakan. Meskipun warna merah di juz 1 jumlahnya 2008 kata, tapi aslinya hanya 1 lembar. Jadi 2008 itu hanya ulangan-ulangan saja. Nah, ya. Nah, itulah teman-teman. Luar biasanya Al-Quran itu betul-betul mudah. Ya, cuma kita belum tahu metodenya atau kita belum belajar. Nah, itu atau belum fokus misalkan. Oke. Selanjutnya la Panjang tidak kalau la ini baru la-nya panjang. La apa artinya? Bukan atau tidak. Ya, sama saja. Contohnya, ini sering kita baca, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. La artinya bukan. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Nah, itu teman-teman, itu baris pertama di kertas ajaib. Ya, oke. Ustadz, gimana cara belajarnya? Ya, kita belajar sama-sama. Karena kalau sendiri-sendiri itu boring. Nah, kita sama-sama. Ya, semuanya sudah siap untuk sama-sama belajar? Siap. Siap. Oke. Faham Al-Quran? Mudah, Mudah. Oke, kita coba ya. Ikuti saya. Bi dengan li bagilah bagi 1, 2, 3. Bi dengan li bagilah bagi. Oke, betul. Kita ulangi lagi. Bi dengan li bagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Wadan ala ataslah bukan. Wadan ala ataslah bukan. Wadan ala ataslah bukan. Oke, kita gabungin ya. Satu baris kita gabungin. Jadi ada berapa kotak teman-teman? 6. 6 kotak, kita 3-3 ya. Kita 3-3 tadi. Bi, lila, nadanya 1, wa alala, nadanya 1. Jadi 3-3. Oke, ikuti saya. Kita gabungkan satu baris ini. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala ataslah bukan. 1, 2, 3. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala ataslah bukan. Oke, kita ulangi lagi. Bi dengan li bagi la bagi.
Wadan ala atas labukan. 1, 2, 3. Bidangan Dan bagilah bagi Wadan atas labukan. bukan. Oke, Masya Allah, betul sekali. Ayo teman-teman, siapa yang mencoba? Ayo, siapa mencoba membaca satu baris di kertas ajaib ini? Siapa? Saya Ustaz. Ya, sebut nama. Muslim. Karena banyak di sini. Namanya siapa, Bunda? Oke, ya silahkan, silahkan. Tadi ada 2 orang ya. Ganti-gantian. Bunda dulu. Silahkan, Bunda. Bidangan bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Masya Allah, betul sekali. Terima kasih, Bunda. Selanjutnya, tadi Bapak siapa tadi? Ada? Ya, Muslim. silahkan. Ya, silahkan, silahkan. Bidangan bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Oke, Masya Allah, luar biasa. Mungkin admin bisa minta tolong agar hilangkan arti Indonesianya. Kita coba untuk menghafal tanpa ada arti bahasa Indonesia. Ya, terima kasih. Ayo, kita coba sekali ya, sama saya, kita sama-sama dulu. Nanti beberapa orang kalau mau mencoba silahkan. Yuk, sama-sama dulu. Bidangan bagilah bagi, wadan ala atas labukan. 1, 2, 3. Bidangan Bila bagi wadan ala atas labukan. Oke, Masya Allah, betul sekali. Ini tidak ada artinya. Siapa mau mencoba? Bagilah bagi. Ya, silahkan, silahkan diulang. Bidangan bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Masya Allah, terima kasih Pak. Barakallahu fiik, Kak. Ya, barakallahu fiik. Oke. Siapa lagi yang mencoba? Ini nggak ada arti bahasa Indonesianya ya. Bidangan bagilah bagi. Wadan ala atas labukan. Betul, Masya Allah. Sekarang saya tanya nih, nggak ada artinya. Saya acak ya. Ala, artinya apa teman-teman? Ala? atas. Apa artinya li? Li. Bagi. Bagi. Betul, la. Bagi. Betul. Bagi. Apa artinya bi? Dengan. Apa artinya wa? Dan. Dan, betul. Kalau la-nya panjang, la artinya Bukan. Masya Allah, luar biasa. Ini kertas ajaib banyak sekali ya. Alhamdulillah kita sudah kuasai baris pertama. Sekarang baris kedua. Yaitu baris pertama tadi, sekarang baris kedua. Oke. V artinya apa? V artinya apa teman-teman? Maka V. Di dalam. V di dalam. Contohnya apa? Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, tidak ada, itulah Al-Qur'an, tidak ada keraguan di dalam. Fi berarti di dalam. Betul. Min. Artinya apa? Dari. Betul. Dari. Betul. Ulaika ala hudam min rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayah dari Rabb mereka. Betul. Min dari. Terus
ada ila. Apa Lari. artinya ila? Ke. Oke, ya betul. Ya, ila ya diturunkan kepadamu. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Oke, ila kepada diturunkan kepadamu. Oke, qobli. Qobli artinya Abu kalbu. sebelum. Qobli. Belum. Kalau hati. Sebelum. Ya, qobli sebelum. Ya, betul. Ya, ini luar biasa Al-Qur'an ini perlu sedikit ini ya konsentrasi. Sedikit bergeser hurufnya, artinya udah berbeda. Ini luar biasanya. Oke, sebelum wama unzila min qablik, dan apa yang telah diturunkan kepadamu. Ya, diturunkan sebelummu, maaf. Qabli artinya sebelummu. Oke, qabli artinya sebelum. Inilah baris kedua di kertas ajaib. Ada berapa kotak teman-teman? 4. 4 kita jadikan 2-2. 4 kita jadikan 2-2 untuk belajar sama-sama. Ikuti saya. Fi di dalam mindari 1, 2, 3. Fi di dalam mindari 1, 2, 3. Oke. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada kopi sebelum. Ila kepada qabli sebelum. Ila kepada kopi sebelum. Oke, betul sekali ya. Kita gabungkan teman-teman ya, satu baris ini. Fi di dalam mindari ila kepada qabli sebelum. 1, 2, 3. Di dalam mindari ila kepada kopi sebelum. Oke, betul. Kita ulang lagi. Fi di dalam mindari ada qabli sebelum. 1, 2, Dalam Mindari kepada kopi sebelum. Oke, Masya Allah. Betul sekali, Bu. Ya, siapa yang mau mencoba baris kedua dari kertas ajaib? Ayo, Ustaz. Silahkan. Di dalam Di dalam mindari ila kepada kopi sebelum. Oke, terima kasih. Ya. Oh ya, mungkin siapa lagi yang mohon bantuannya teman-teman? Yang lain mungkin silent. Nanti kalau ingin mencoba diaktifkan atau ketika sama-sama diaktifkan lagi ya. Mohon bantuannya seperti itu. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Siapa lagi yang mau mencoba? Saya Ustaz. Ya, silahkan. Fi di dalam mindari ila kepada qabli sebelum. Oke, Masya Allah. Ya, betul sekali Pak. Barakallahu fikum. Nah, siapa lagi? Ayo. Ini enggak ada artinya. Ya, silahkan Bunda. Di dalam mindari ila kepada qabli sebelum. Oke, Masya Allah, betul. Ya, meskipun akhir-akhirnya agak malu-malu ya. Ya, dilepas saja. Ila kepada qabli sebelum. Oke. Ya, tapi sudah bagus. Terima kasih Bunda. Barakallahu fikun. Ya, siapa lagi? Satu orang lagi. Saya, Ustaz. Ya, silahkan Bunda.
Ikhwan, Ustaz. Oh ya, Afwan. Suaranya kecil. Ya, Afwan. Silakan. Di dalam mindari. Maaf, itu teman kita dulu yang Ikhwan, silakan. Di dalam mindari ila kepada qabli sebelum. Oke, ya, terima kasih. Nah, ini kan sudah 2 baris. Nah, siapa yang mau mencoba melafadzkan 2 baris? Nah, sebelumnya kita sama-sama ya. Kita sama-sama lafadzkan 2 baris ini. Ya, saya dulu, kita ikuti saya. Bi dengan li bagi la bagi, wa dan ala atas la bukan, fi di dalam min dari, ila kepada qabli sebelum. Nah, yuk 1, 2, 3. Bi dengan li bagi la bagi, wa dan ala atas la bukan, di dalam mindari ila kepada Oke, Masya Allah. Ya, siapa mencoba 2 baris? Ya, kamu. Siapa mencoba 2 baris? Coba. Ya, silahkan. Yang lain mohon di-mute mic-nya. Ya, yang mencoba silahkan aktifkan mic-nya. Ya. Bi dengan li bagi la bagi, wa dan ala atas la bukan, fi di dalam mindari ila kepada qabli sebelum. Oke, Masya Allah, betul sekali, Bun. Ya, terima kasih. 1 orang lagi. Habis itu ke baris ketiga. Saya, Siapa? Ustaz. Ya. Oh, ada 2 orang. Ya, Ikhwan dulu, Bapak dulu. Ya. Silahkan. Nanti selanjutnya bundanya ya. Silahkan Ikhwan dulu. Bidang. Maaf, Ikhwannya dulu, Bunda. Ya, nanti selanjutnya Bunda ya. Oke, terima kasih. Silahkan Ikhwan. Dengan bagi wa dan ala atas la. Oke. Ya, saya lihat semangat teman-teman untuk sama-sama praktek ya. Oke, kalau gitu sama-sama, yuk sama-sama ya, sama-sama aja. Oke, ikuti saya. Bi dengan bagi, wa dan ala atas la bukan, fi dalam dari ila kepada qabli sebelum. 1, 2, 3. Bagi badan ala atas bukan, Di dalam mindari ila kepada qabli sebelum. Oke, Masya Allah. Ya, betul sekali. Terima kasih teman-teman atas semangatnya ya. Ya, selanjutnya baris ketiga. Nah, ini baris ketiga. Untuk kertas ajaib. Ada lafadz huwa. Huwa artinya apa teman-teman? Dia laki-laki. Iya, dia laki-laki. Nah, agar memudahkan dia ya. Huwa artinya dia. Oke. Dan ini banyak. Dan ini yang lebih dominan. Huwa lebih dominan dibandingkan penyebutan hiya. Ya. Nah, selanjutnya makanya kita pelajari dulu huwa. Karena ini yang dominan paling banyak. Ya. Selanjutnya hum. Hum artinya apa teman-teman? Hum? Mereka. Iya, jamak. Mereka. Ya, betul, jamak. Betul. Kita bahasakan Indonesia itu mereka. Oke. Oke, selanjutnya ada nanti teman-teman kalau menemukan hum atau him artinya apa Ustadz? Sama mereka. Ya, itu hanya posisi di dalam nahwu saja.
menjadi him majrur. Contohnya alaihim. Nah, oke, itu lebih kepada nahwu nanti ya. Kok bisa jadi him gitu kan? Oke, selanjutnya selanjutnya ada lafadz an. Nah, ini betul teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat hum him ini, hum atau him di dalam baris halaman ketiga surat Al-Baqarah itu sangat banyak sekali. Ini contoh ya, contoh saja. Di dalam halaman ketiga surat Al-Baqarah, maksudnya halaman ketiga dari Al-Qur'annya, berarti Al-Baqarah halaman kedua. Itu udah banyak sekali untuk hum him. Oke, selanjutnya anta. Kalau anta artinya apa teman-teman? Anta. Kamu. Kamu. Betul. Kalau antum? Antum? Anda. Ih, sama. Antum kalian. Kalian. Antum artinya apa? Kalian. Kalian. Kalau ana? Ana. Saya. Aku. Nahnu? Nahnu? Kami. Itu. Lihat teman-teman. Oke. Ikuti saya ya. Ikuti saya. Waliyahum mereka. Ikuti saya. 1, 2, 3. Oke. Ya, semua ini yang lama oke. aja ya. Ya teman-teman. ini. Ini baris ketiga ya di dalam kertas ajaib. Oke. Nah, ini baru warna merah seperti ini. Ustadz, warna biru seperti apa Ustadz? Warna biru itu lebih mudah lagi. Mudah banget artinya. Kenapa mudah? Sekarang saya tanya teman-teman. Karena di dalam warna ini saya kasih sedikit keterangannya. Kan tadi hijau sudah, merah sudah, nih kita lihat sedikit sekilas ya beberapa contohnya. Warna biru Ustadz gimana Ustadz? Nah, warna biru itu artinya mudah banget. Kenapa bisa mudah banget? Nah, sekarang kita lihat. Banyak lafadz yang berwarna biru itu ada serapan dari bahasa kita ya, atau sering kita baca. Contohnya. Nah, contohnya yu'minun. Artinya apa teman-teman? Yu'minun. Yu'minun. Iya. Orang-orang beriman. Ada lafaz-lafaz iman. Iya kan? Atau contoh lain, rozaqnahum, itu juga warna biru. Apa artinya rozaqnahum? Yang kami rezekikan kepada mereka. Ya, mungkin bisa dinonaktifkan mic-nya. Mohon bantuannya. Mic-nya dinonaktifkan. Inilah warna biru ya. Jadi banyak serapan yang itu bahasa Indonesia lagi-lagi bahasa kita, teman-teman. Ya. Nah, rozaqnahum dari lafaz rizki. Ya, muttaqun. Nah, takwa. Nah, itu bahasa yang sering kita pakai juga di sehari-hari. Nah, itulah beberapa pengenalan sedikit ya, sedikit dari metode-metode yang sudah disusun di program Sekejap, yang tujuan besarnya kita ingin agar kita bisa lebih mudah paham Al-Quran dan semoga bisa lebih praktis, memudahkan dan cepat untuk teman-teman, untuk kita semua yang latar belakang tidak pernah belajar bahasa Arab dengan jangka waktu yang lama, atau kita ingin memahami Al-Quran, ya. Nah, itu teman-teman. Mungkin dari yang sudah kita lihat ada yang ingin bertanya. Nah, kita ngobrol aja sekarang, ya.
agak rileks. Kira-kira di mana beli buku seperti ini? Kalau buku, insya Allah nanti bisa Japri admin ya, admin di grup WhatsApp. Nanti kita share juga nomornya. Mungkin beliau bisa mengarahkan, ya, nanti diarahkan seperti apa dan bisa tanya lebih lanjut. Nah, itu, oke, itu untuk masalah buku ya, atau mushafnya tadi. Oke, ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Untuk Ustadz, pertemuan selanjutnya apakah masih ada? Iya, iya betul sekali. Teman-teman, terima kasih Bapak ya, Barakallahu fikum atas pertanyaannya, ini bagus sekali. Jadi ini adalah pertemuan ibaratkan kita tegur sapa lah ya, kita saling berkenalan silaturahim di awal. Jadi ada kelas lanjutan yang itu akan berlangsung kurang lebih 7 bulan sampai 8 bulan untuk menyelesaikan program yang sudah disusun di sekejap ini. Ya. Nah, itu adalah kelas lanjutan. Kita kasih nama kelas lanjutan program sekejap mudah paham Al-Qur'an. Nah, teman-teman yang sudah tergabung di dalam grup WhatsApp saat ini, ya, grup WhatsApp saat ini itu masih grup yang sifatnya umum. Ya, bukan kelas lanjutan. Agar kenapa kami pisahkan? Karena kami ingin melihat siapa yang betul-betul ingin serius belajar, ya, ingin serius menyelesaikan program ini. Nanti ada namanya grup WhatsApp kelas lanjutan. Nah, tadi ada yang tanya juga di grup yang saya lihat, bagaimana belajarnya Ustadz Ikhwan sama akhwat gitu. Apakah kalau di grup WhatsApp yang saat ini itu kan umum, ya, bercampur, ada Ikhwan, ada akhwat. Adapun nanti di kelas lanjutan itu akan dipisah. Ada kelas Ikhwan sendiri, kelas akhwat sendiri. Itulah yang sudah berlangsung, jadi dipisah, tidak bercampur baur ya. Itu teman-teman. Oke, mungkin ada lagi. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Waktunya dalam 1 pekan berapa kali Ustadz atau berapa jam Ustadz? Ya, kalau ya untuk yang ini ada yang nulis pesan, mohon izin dulu menjawab. Untuk yang ingin ikut kelas lanjutan bisa Japri admin ya. Untuk yang ingin betul-betul serius mengikuti kelas lanjutan agar memberi keterangan ke admin ingin ikut belajar kelas lanjutan ya. Jadi dikasih keterangan Japri admin terus kasih keterangan gitu. Adapun belajarnya sepekan sekali, sebagaimana yang tadi kita jelaskan, belajarnya 1 pekan sekali, durasinya maksimal 2 jam, maksimal, ya. Nah, dan luar biasa, ini luar biasa, ibu-ibu di kelas kita yang ada sedang berlangsung itu mereka belajar 2 jam, itu ada yang nyeletuk. Waduh, nggak kerasa ya, sudah 2 jam. Kirain masih belum 2 jam gitu. Masa belajarnya sampai nggak kerasa gitu, 2 jam itu. Ya itu luar biasa. Padahal usianya sudah 40 tahun, 50 tahun, bahkan ada dari Balikpapan itu usianya 60 tahun. Dan beliau semangat sekali. Bahkan sampai cucunya itu yang di-share di grup itu dia ngejapri saya, Ustadz ini cucu saya alhamdulillah lihat neneknya belajar, dia juga nengok-nengok akhirnya bisa juga Ustadz. Di-share ke Japri, ke WhatsApp saya. Nah, ini luar biasanya belajar di sini. Ibunya yang belajar, anaknya lihat, anaknya jadi bisa gitu kan. Atau cucunya ikut nimbrung gitu. Apalagi ini
sistem belajarnya yang ayah bunda lihat sekalian itu cocok sekali untuk anak-anak, ya. Adapun waktunya nanti musyawarah. Ini ada yang bertanya apakah jamnya sama? Nanti di kelas tersebut, misalkan sudah terkumpul nih kelas lanjutan C, misalkan kelas lanjutan D, misalkan. Untuk waktu silahkan nanti kita rembuk sama-sama di grup WhatsApp. Maunya hari apa? Ya, hari apa, jam berapa? Nanti kita musyawarahkan bersama. Yang paling banyak itulah yang nanti kita coba pilih. Itu. Jadi fleksibel. Waktunya fleksibel, yang menentukan hasil dari musyawarah teman-teman yang sudah tergabung di kelas lanjutan. Itu teman-teman. Ada yang bertanya lagi? Ya, nanti bisa japri nomor admin, bisa lihat di grup WhatsApp, atau nanti kita bantu deh share ini nomor admin gitu kan. Oke. Ada, iya betul sekali. Memang ini karena pengenalan, waktunya malam gitu kan. Nah, insya Allah kalau kelas lanjutan, kalau mau pagi bisa pagi, atau mau sore bisa sore, ya bisa lebih fleksibel nanti. Dan jumlah orang kita batasi, ya. Oh ini luar, ya betul sekali. Masya Allah ada teman kita yang mengurusi rumah Quran, bahkan kemarin ada dari Lampung, ya, dari Lampung namanya Bunda Nur Aini namanya. Beliau sudah sedang merintis ada 9 rumah Quran di Lampung, dan alhamdulillah sudah bergabung di pembelajaran kami di kelas lanjutan, ya. Sudah ada beberapa kelas lanjutan. Nah, ini yang akan kita buka baru bagi teman-teman yang ingin belajar dari awal, ya. Ada lagi teman-teman yang ingin bertanya? Bisa lewat chat atau langsung aktifkan mic-nya dan bertanya. Oke, kalau tidak ada, ya alhamdulillah itulah beberapa pengenalan kami di program. Maaf, Ustaz. Ya, bagaimana Bu? Ya. Apakah di kelas lanjutan nanti ada biayanya atau bagaimana? Ya, untuk biaya nanti akan ada diarahkan admin, dan itu semudahnya teman-teman saja, ya. Ini yang saya tahu bahwa biayanya nanti semudah teman-teman, bagaimana yang ingin dipilih, ya. Semampu teman-teman lah, seikhlasnya. Iya. Ya. Ya, nanti juga akan diumumkan. Ini ada yang menulis di chat, boleh lewat chat. Kapan mulai kelas lanjutan diumumkan di grup ya? Ya, insya Allah nanti diumumkan. Kalau waktunya kan nanti kondisi teman-teman mau hari apa, jam berapa gitu kan. Tapi akan dibuka kelas lanjutan. Boleh minta WhatsApp Pak Ustadz ya? Boleh, nanti saya japri. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Alhamdulillah, syukron ya. Berarti teman-teman sudah merasa cukup untuk apa yang ingin ditahu. Jika ada hal yang terlupa, ingin bertanya, bisa lanjut di grup WhatsApp. Nah, baik teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari kami. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallah khair, Ustaz. Wayakun Bunda semuanya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon izin, Lev.
Salam.